waktu itu kita bingung ini angin apa suling, kita nggak begitu paham lah ya. Yang jelas waktu itu kita bodo amat. Ngapain si Gayboy ke situ? Nah di jalan ini ternyata si Desi senangnya sama Gayboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri, hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Kali ini tetap bersama saya Mandra, Mas Arya Sena, dan Om Oki. Selamat malam Om. Bersama Sobat 7 Rupa sekalian, kita akan menghadirkan cerita dari Mas Arya Sena tentang Gunung Sindoro 1998. Bagaimana kelanjutan ceritanya nanti akan diteruskan oleh Om Oki dan Mas Arya Sena. Silakan Om Oki. Sahabat 7 Rupa, malam ini Bro Arya akan cerita tentang Gunung Sindoro di Jawa Tengah, yang mana Bro Arya bersama 6 sahabatnya, atau berenam ya Bro ya? Berenam. Nah, itu naik Gunung Sindoro, mendaki Gunung Sindoro tahun 1998, sudah cukup lama. Nah, waktu itu Gunung Sindoro masih botak ya Bro ya? Ijo royo-royo. Ijo royo-royo lah, nggak banyak pohon-pohon tinggi di sekitar sudah puncak ya. Nah, sebelum menantikan itu, seperti biasa, 7 Rupa Channel pasti akan menampilkan cerita-cerita seru, seram, menakutkan, dan penuh dengan misteri. Tapi juga ada lucunya. Oke, sahabat 7 Rupa, sebelum mulai Bro Arya cerita, seperti biasa, untuk sahabat 7 Rupa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. 7 Rupa akan besar, pasti ada bantuan dari sahabat-sahabat 7 Rupa yang mencintai video-video dari 7 Rupa Channel, khususnya video Bro Arya. Singkat aja, sahabat 7 Rupa, Bro Arya malam ini akan cerita tentang Sindoro bersama 5 orang sahabatnya. Jadi mereka berenam. Nah, di dalam pendakian tersebut, Bro Arya banyak lucunya katanya. Banyak cerita yang menggelitik karena tidak serem aja. Nah, kedua, yang paling menakutkan adalah saat Bro Arya bertemu dengan penjelmaan dari penunggu Gunung Sindoro yang menjelma menjadi sahabat Bro Arya. Dan itu sangat menegangkan. Ikuti terus video 7 Rupa Channel edisi Sindoro tahun 98 sampai selesai. Jangan lupa siapin kopi pahit, teh manis, makanan kecil untuk selalu menikmati cerita Bro Arya. Oke, langsung aja. Sahabat 7 Rupa, kita langsung dengerin cerita Bro Arya. Halo, Assalamualaikum sobat-sobat TRC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam ini kita masih berjumpa lagi ya. Udah cukup lama nih gue nggak cerita di sini. Seperti dikatakan oleh Pak Oki tadi, gue mencoba menceritakan pengalaman gue di tahun 98 awal ya, bersama 5 orang sahabat gue, yaitu Gayboy, Babe, Udang, Imam, dan Gentur. Nah, kedua nama terakhir ini adalah teman dekatnya Mbak Desi. Mbak Desi yang pernah gue ceritakan pada episode Gunung Sumbing pada tahun sebelumnya. Kita langsung masuk cerita aja ya. Jadi pada waktu itu triggernya gue agak lupa, yang jelas kita kumpul-kumpul lah di tempat Babe. Karena pendakian Sumbing kemarin kentang inilah ya Mbak Desinya ya. Nah, di dalam cerita sebelumnya kan gue ceritakan bahwa tuh si Babe itu kan naksir sama Mbak Desi ya. Jadi kita berencana melanjutkan pendakian selanjutnya ke Gunung Sindoro. Sekalian juga nih si Babe mau ketemu sama Mbak Desi. Jadilah malam itu, entah malam apa ya, gue lupa tanggalnya, gue lupa harinya, gue lupa gitu. Kalau jamnya masih agak-agak inget lah ya. Yang jelas tuh di atas jam 8 malam kita ngobrol-ngobrol. Karena memang saat itu gue nggak
siap dana, pada akhirnya Babeh nih istilahnya dia mengcover lah sebagian dana kita agar pendakian ke Sindoro ini tetap berjalan. Karena memang dibantu ya udahlah. Waktu itu gue iyakan aja. Di antara anak-anak itu akhirnya yang ikut tuh si Babeh, gue, Udang sama Geboy. Ini pendakian yang cukup unik lah ya. Mungkin jeda ini ya 2 hari ya Pak ya, setelah kita ngobrol-ngobrol persiapan itu. Waktu itu kalau nggak salah kita berangkat dari stasiun Depok Lama. Ya kalau udah naik kereta itu seperti biasa lah. Apa namanya rutinitasnya tuh. Bukan rutinitas, apa sih namanya? Kebiasaannya ya. Kita dari stasiun Depok Lama ke stasiun Cikini, dari Cikini kita naik P17, sambung ke stasiun Senen, terus nanti kita akan cari kereta yang jurusan Semarang. Nah kereta jurusan Semarang itu biasanya agak malam Pak. Dia agak terakhir dah ya. Pokoknya kita nyari kereta apa aja ekonomi yang ke Semarang. Nah, jadi waktu itu kita berangkat agak sore Pak. Sampai di stasiun Senen itu ya sekitar jam 7-an lah ya. Kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu kereta Tawang Mas atau Tawang Jaya, agak lupa ya. Karena dulu kereta ekonomi, bisnis maupun eksekutif semuanya masih berhenti di stasiun Tawang Jawa ya Pak Oki. Jadi masih belum di stasiun Poncol. Semuanya masih terfokus di stasiun Tawang Jaya. Ya singkat kata datanglah tuh kereta ya. Kita naik. Nah di kereta ini awalnya sih biasa aja. Tapi di pertengahan jalur gue dapet kenalan. Ya tapi sampai situ aja ya. Dikat ya Pak Oki ya. Gak enak. Intinya di jalan tuh gue kenalan dapet cewek, sampai anak-anak manjun lah, apalagi Geboy. Sebel banget Geboy ya Pak gue. Karena tiap jalan pasti gue dapet cewek gitu. Ya di kereta begitulah ya. Zaman dulu kan kereta tuh kadang lampunya tuh di gerbong ada yang mati, ada yang hidup. Nah kebetulan gue dapet gerbong yang gelap lah. Di-cut di kereta sampailah kita ke Semarang. Semarang itu kalau nggak salah jam 8 pagi Pak Oki. Setelah turun, gua sama tuh cewek sempat tukeran nomor telepon, tapi alhamdulillah hilang di gunung. Jadi nggak berlanjut. Nah terus dia lanjutkan perjalanan, nggak tahu gue lupa dia arah mana. Sedangkan gua sama anak-anak nih lanjut lagi jalan kaki dari stasiun Tawang ke jembatan Kaligawe. Pada saat itu kita jalan kaki ya, dan belum ada bangunan tuh di kiri kanan tuh sepanjang jalan dari stasiun Tawang sampai ke Kaligawe. Yang gue inget tuh masih apa ya, rumput-rumput, rawa-rawa kiri kanan juga. Nanti di tengah-tengah kita ketemu kuburan Cina Oke. Dan itu banjirop lah ya, masih suka banjirop tuh di Semarang. Kalau sekarang kan udah nggak ada tuh, jalanannya udah cor beton bagus, terus rawa-rawa di kiri kanannya udah jadi gudang-gudang atau segala macem, udah beda lah ya. Gue kemarin ke Semarang juga kaget, wah udah berubah total nih. Singkat kata setelah setengah jam jalan tuh Pak, kita sampailah ke jembatan Kaligawe. Nah di Kaligawe ini di Jalan Rejo Laksono 2 gue punya kakek ya, punya nenek lah bisa dikatakan, Mbah Ragil. Sempet anak-anak gue tawarin untuk mampir di rumah Mbah Ragil gue, tapi anak-anak nggak mau tuh. Kata anak-anak, wah kalau udah mampir rumah Mbah lu mah pasti lama urusannya gitu kan. Kita mau buru-buru nih. Gue tahu nih kenapa si Babeh mau buru-buru, karena dia udah pengen cepet-cepet sampai Wonosobo gitu. Oh ya udah, kita duduk tuh di jembatan Kaligawe sambil nunggu mobil Semarang Wonosobo. Mungkin kurang lebih 1 jam akhirnya datang tuh oke bisnya. Setelah bis datang, karena apa khasnya Sobo. Ya udah kita stopin naik. Gua lupa ya ongkosnya berapa tuh, lupa. Yang jelas yang biasanya kita kalau mau naik Sumbing ataupun Sindoro kan itu turunnya kalau nggak di Garung Kledung ya. Tapi pada saat ini karena memang tujuan kita ke Wonosobo, kita nggak turun di situ. Kita terus bablas mentok sampai ke terminal Wonosobo. Terminal Wonosobo pada saat itu masih kecil Pak. Nah, dia tuh deket rel kereta lama yang sudah nggak digunakan lagi. Nah rumahnya Mbak Desi itu sama terminal nggak jauh lah, paling kira-kira 100 meter sama terminal lama itu. Ketika kita sampai Wonosobo, kita tanya nih nama bapaknya Mbak Desi. Wah itu kenal semua, tukang becak, kayak tukang palak, preman, segala macam kenal.
ya. Wah itu rumahnya di situ gitu kan. Wah gue bilang beken juga nih nama bokapnya si Desi gitu ya. Ya udah malah dianterin kita sama, kalau nggak salah sama preman dianterin. Itu sampai ke rumahnya Mbak Desi. Nah kebetulan Desi itu kan punya telepon, jadi sempat kita kabarin bahwa kita mau ke sana. Gitu. Nah, begitu sampai rumahnya, di sana udah ada Gentur sama Imam. Ya, jadi gue, bokapnya Desi, nyokapnya Desi, ya nggak, Geboy, Babe, Udang, Gentur, Imam, Desi, kumpul lah di situ. Memang niatnya kita nggak langsung naik kok, kita mau santai-santai dulu di Wonosobo ini. Karena apa? Karena si Babe ini dia sudah bertekad mau nembak Desi pada saat itu. Tapi faktanya nanti nggak berjalan mulus nih rencana, karena si Babe rupanya nggak berani lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Akhirnya setelah 2 hari kita nginep di situ, ya, nunggu reaksinya Babe tetap nggak ada, kita putuskan untuk mendaki dulu ya, supaya agak rileks dah urusannya gitu kan. Udah. Nah, awalnya tuh kita mau naik lewat Kledung, tapi karena ada Imam sama si Gentur yang memang orang asli sana, kita direkomendasikan jalur baru tuh Pak Oki. Namanya Tambi. Nah, berhubung nama Tambi ini, ketika gue nyebut nama Tambi nih ya, gue inget nih ada sebuah kejadian lucu di mobil gitu kan. Karena temen gue nih yang namanya Udang, dia Betawi Tulen. Oke. Dia tuh ngomong Tambi salah mulu gitu kan. Sampai di mobil aja tuh berapa kali dan ngomongnya teriak-teriak. Untung kagak disambit nih bocah pakai botol air mineral gitu kan. Karena dia salah nyebut Tambi dengan, mohon maaf gitu, dengan alat kelamin wanita gitu. Jadi ada satu bahasa Jawa yang apabila disebutkan yang nggak jauh-jauh dari Tambi, ya itu konotasinya atau artinya itu mengarah ke alat kelamin wanita. Ya untungnya aja kita dimaklumi nih sama penumpang lain, kalau nggak mungkin kita udah ditimpuk gitu. Karena berapa kali dia ngomong kenceng banget. Nggak, kita naik dari situ ya gitu. Jadi gue cukup lucu nih kalau inget masalah Tambi nih ya, karena temen gue salah kosakata. Salah satu huruf doang tuh, B-nya jadi P gitu. Yeah. Aduh. Udah, kita mulai persiapan. Nah, hari itu kita jalan kaki tuh nyusurin rel sedikit, terus ke terminal Wonosobo. Kita cari bus Wonosobo Dieng. Karena memang di terminal ya kita nggak pakai nunggu lama ya, paling ngetemnya doang tuh. Naik ke bus, waktu itu ongkosnya gue lupa berapa, kalau nggak 500 mungkin 1000 lah, antara itu aja ya. Karena tiket ke Semarang aja pada saat itu masih 5.000 rupiah. Oke. Apabila kita nggak dapat duduk, kalau kita dapat kursi ya 9.000. Jadi memang waktu itu masih murah lah ya alat transportasi itu. Singkat kata sampailah kita ke satu titik di mana nanti kita lanjutkan perjalanan tuh Pak Oki, dengan jalan kaki ataupun kalau misalnya ada mobil bak terbuka itu kita bisa ngompreng ya. Itu gue lupa nama daerahnya tuh, tempat kita turun. Yang jelas dari Wonosobo sekitar setengah jam lebih ya, dibilang 1 jam enggak, tapi setengah jam juga enggak. Jadi antara setengah jam sampai 1 jam lah ya. Gue ingat tuh pas kita turun di sebelah kiri jalan tuh ada pangkalan ojek, sebelah kanan juga ada pangkalan ojek, juga warung-warung. Kita jalan kaki, kira-kira 10 menit jalan kaki, tiba-tiba dihampirin tuh sama mobil bak terbuka. Ditanya pakai bahasa Jawa, yang nyaut si Gentur, entah apa ngomongnya, gue lupa waktu itu. Intinya kita dipersilakan naik ke mobil bak terbuka itu. Ya udah, alhamdulillah tuh. Oke. Ada sekitar 10 sampai 20 menit kita ikutin aspal sampai kita ke pertigaan. Nah, kita turun di situ. Terus kita belok ke kiri mengarah ke kebun teh. Nah, di sini setelah kita masuk kebun teh tuh ada 2 alternatif jalur. Yang satu menggunakan jalur makadam yang meliuk-meliuk seperti naga. Yang satu lagi jalannya dia nembus-nembus gitu lah, motong-motong. Karena kita naik sama Imam dan Gentur, akhirnya kita ambil jalur yang motong-motong itu, walaupun dia agak terjal kan. Itu lumayan lama lah di kebun teh, sekitar 2 jam. Mungkin waktu itu kan kita naik udah agak siang ya, sekitar jam 10. Sampai di ujung kebun teh itu sekitar jam 12-an. Jam 12-an atau jam 1 lah kurang lebihnya. Karena memang kita jalannya agak lama. Nah begitu sampai sini kita istirahat dulu Pak Oki. Istirahat, santai, tidur-tiduran. Ya sambil menunggu sore. Karena menurut Gentur sama si Imam kalau kita naik siang itu panas. Dan memang waktu itu cuacanya lagi terik banget. Jadi kita putuskan untuk nunggu sore. Nah sambil nunggu waktu itu ya aktivitas kita banyak lah ya.
Itu sekitar jam setengah tigaan barulah kita mulai masak-masak tuh, masak makanan berat. Tadinya kan kita cuma ngopi, teh gitu kan, sama makan camilan-camilan, oke. Nah jam-jam segitu mulai nih masak nasi. Waktu itu kita tidak menggunakan kompor gas, tapi kita menggunakan spiritus. Ya jadi kaleng kita potong separuh, nanti kita isi spiritus, kita sundut. Nah kenapa kita gunakan spiritus? Karena nanti alat masak kita nggak pada hitam tuh Pak Oki. Kalau pakai parafin itu kan nanti pada hitam. Nah, jadi kita pilih spiritus. Nah di sini ada kejadian lucu. Waktu itu jadi lagi masak nasi kita kan, lagi masak nasi, ya. Terus spiritusnya kelihatannya udah mati gitu kan. Terus si Geboy ngomong sama saya Pak Oki, ya elah saya, manis banget. Terus si Geboy ngomong sama saya Pak Oki gini, ya itu spiritus habis kali ya, kok nggak kelihatan nyalanya gitu kan. Nah waktu itu saya nggak ngeh, oke. Jadi saya bilang sama teman saya, ya udah kalau udah habis lu tambahin aja spiritus gitu kan. Nah si Gebo ini nggak pakai ngecek lagi tuh, jadi nestingnya nggak diangkat, cuma digeser sedikit di atas kompor parafin, terus langsung dituangin spiritus. Nah nggak taunya masih ada api ya, mau dikit, itu jeblok spiritus. Itu bulu ini, bulu kakinya dia sama bulu kaki saya habis kebakar itu, bawa sangit itu. Dalam hati busek lu boy, ada aja boy, udah tahu spiritus api secuil udah pasti jadi itu. Nah gitu kita ketawa-tawa lah ya. Nih sampai sekarang nih bulu kaki gue yang kebakar masih ada nih. Oke. Masih nggak bisa tumbuh lagi tuh yang kebakar kena spiritus tuh. Ah kocak dah. Nah itu kan sambil asik-asik masak itu kan kita ini ya, persediaan air kita kan habis tuh. Terus nanya lah masih Imam sama masih Gintur, Mam, ntar di atas ada sumber air lagi nggak? Wah nggak ada mas, itu aja tuh yang di bak, kata dia gitu kan. Ada bak panjang tuh. Memang sebelumnya kita udah tahu di situ ada baknya, cuman kan kita nggak ngerti ya apa ini air bersih atau bukan. Kata si Imam sama si Gentur, bersih itu mas, ambil aja nggak apa-apa gitu kan. Oke. Ya udah, karena memang dikasih tahu itu air bersih ya kita main pede aja tuh. Langsung aja ciduk pakai botol kita minum kan. Memang bersih, nggak ada jentiknya segala macam. Nggak bakal nyangka lah kalau sebentar lagi kita bakal mau mual gitu. Bisa dikatakan mau muntah lah ya. Waktu itu nggak sama sekali kepikiran. Udah penuhin tuh air di botol-botol mineral yang 1 liter, yang setengah liter. Sementara saya, ya elah saya lagi, gue, Geboy, sama si Babe, sama si Udang, itu kadang-kadang minum aja langsung dari situ. Karena memang airnya seger banget. Dan nggak curiga sama sekali. Gentur sama si Imam juga sama minum dari situ. Kayaknya dia juga nggak tahu nih kalau bakal sebentar lagi kita bakalan muntah nih ya. Kalau inget adegannya itu, ya udah. Selesai itu ya udah biasa aja kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya rapi-rapi ya. Udah bongkar tenda, tiba-tiba kedengeran suara merdu Pak Oki. Suara merdu banget gitu kan. Ini suaranya halus-halus banget gitu kan. Jadi mau jalan nggak jadi nih. Ntar dulu. Kedengeran suara cewek Pak Oki. Rame banget suara cewek. Ini menjelang maghrib. Tungguin nggak lama bener. Datang tuh. Kalau nggak salah nih anak Salatiga, kalau nggak anak Klaten. Ya begitu mendekat kaget kita. Anjir bening-bening semua gitu kan. Langsung bertanduk semua. Wah gimana nih, naik nggak? Ntar dulu deh gitu. Yang udah beres-beres nggak jadi tuh. Datang tuh cewek-cewek gabung sama kita, nanya lah. Disangkanya kan kita pendaki lokal juga, deket-deket ngobrol-ngobrol. Ya kita bilang kita dari Jakarta, sementara 2 nih dari Wonosobo. Nggak nyangkanya gimana? Itu kalau nggak salah 8 orang cewek atau 9 orang, 1 doang cowoknya. Bening-bening semua. Nah kita nih kan batangan semua. Ngelihat yang kayak gitu, ntar dulu naiknya udah. Akhirnya saya sama Gebo, ntar aja naiknya gitu kan. Nggak jadi tuh naik malam itu. Kita batalin packing. Kita gelar lagi tenda. Karena apa? Kita sama Gebo, ntar dulu boy, sayang nih kayak gini, jarang-jarang. Soalnya dulu naik gunung, ceweknya langka. Oke, langka banget. Beda sama sekarang, kalau naik gunung bening-bening banget kan. Udah. Akhirnya buka tenda lagi, persis di samping tenda cewek itu. Ya awalnya sih ngobrol-ngobrol biasa aja. Terus si ceweknya juga kan malu-malu. Karena memang kita punya trik ataupun teknik gimana cara ngundang tuh cewek-cewek untuk deket sama kita. Akhirnya kita jalanin trik itu apa? Bikin api unggun, Bogi. Udah saya sama Geboy bikin api unggun tuh. Bela-belain nyari kayu
teh yang kering-kering sama kayu-kayu kecil lah yang bisa kita dapatkan pada saat itu. Akhirnya dapat cukup banyak tuh kita nyari. Karena memang kita punya keterampilan bikin api, kita bikin api tuh kopi. Begitu api nyala bener. Ya sambil ngopi nggak lama, Mas, numpang anget-angetan boleh nggak? Ya boleh lah. Itu kalau nggak salah dari ke semua cewek itu sekitar 5 atau 6 orang gabung sama kita. Terus ngobrol-ngobrol adalah 2 yang deket tuh, sama gue 1, sama Geboy 1. Jadi nanti semakin malam kita ngobrol sama itu terus. Nah malam itu lumayan lah dapat bonus ya, maksudnya bonus ngobrol, nggak yang aneh-aneh lah gitu. Dapat kenalan dah tuh. Jadi nggak sia-sia itu malam kita nggak langsung mendaki. Singkat kata entah sampai jam berapa kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita istirahat masing-masing di tenda kita masing-masing kan. Sampai datang pagi itu sempat ninggalin catatan-catatan, nomor telepon lah atau apa gitu kan. Baru kita packing, siap-siap. Dan ternyata mereka ini cuman mau 1 malam aja di ujung kebun teh ini. Ya, jadi setelah kita berangkat, mereka juga memutuskan untuk turun. Dalam apa? Gue sama Gebo langsung ngomong kan, waduh boy, alhamdulillah banget. Coba kalau kita naik nggak bakal ketemu lagi nih. Malam ini pada turun apa? Siang ini pada turun dia gitu kan. Ya udah tuh dapatlah kita tuh nomor telepon rumah ya, belum ada nomor handphone. Udah packing beres. Ingat nih ya, kata Gentur, Mas jangan naik siang panas. Oh iya gitu kan. Akhirnya kita nggak jadi naik lagi, nunggu sampai sore. Nah sesiangan inilah kita makin deket nih sama rombongan cewek-cewek ini, terutama yang deket sama gua juga yang deket sama Geboy. Mulailah gua tunggu hilang-hilangan sama Geboy itu, masing-masing cari tempat gitu kan, walaupun cuma ngobrol ya, jangan negatif pikirannya, ngobrol doang gitu. Itu kita puas seharian sama mereka, itu rombongan mereka. Kira-kira jam 2 mereka pamit tuh, mereka pamit balik. Terus sekitar jam 3, jam 4 gue juga packing. Kebetulan agak mendung kan, jadi cuaca nggak terlalu panas. Mulailah kita pendakian menuju ke Puncak Sindoro. Itu sepanjang pendakian alhamdulillah sih pokoknya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Bisa dikatakan normal lah ya. Mulai dari terakhir di kebun teh, kita mulai masuk ke medan pegunungannya. Itu gue agak lupa pos-posnya ada berapa, karena memang gue cuman sekali naik lewat Tambi ini pada tahun 98 aja. Sampai detik ini belum pernah naik lagi lewat Tambi. Selebihnya selalu naik ledung. Jadi gambaran jalurnya gue agak lupa lah ya. Yang jelas gue ingat pada saat itu tidak ada pohon-pohon besar, hanya ada rerumputan aja. Di kiri kanan kita paling 1-2 pohon besar, itu pun bisa dihitung jari lah ya. Ya udah. Kita naik lewat maghrib, kita istirahat, terus lanjut lagi perjalanan sampai Isya, kita istirahat lagi pas badal Isya. Itu terus kita naik sepanjang perjalanan ini sampai akhirnya nanti sekitar jam 6:30 pagi kita sampai ke puncak. Itu alhamdulillah nggak ada nggak ada gangguan lah ya, bisa dikatakan. Cuman ini aja, sepanjang jalan itu kan anginnya memang agak besar. Oke ya, kita dengar suara angin sama suara seruling tuh hampir sama. Jadi waktu itu kita bingung, ini angin apa suling, kita nggak begitu paham lah ya. Yang jelas waktu itu kita bodo amat, kita nggak terlalu pikirin lah ya, karena memang buat kita hal biasa lah ketemunya kayak gitu-gitu, nggak ada masalah yang namanya sama hantu. Jadi memang dari dulu kita prinsipnya tuh nggak ada sejarahnya pendaki takut setan. Kalau bisa setan takut sama kita gitu kan. Karena kita bisa kesetanan, kalau mereka nggak bisa keorangan gitu kan. Ya udah tuh sepanjang jalan gue ingat sampai menjelang subuh itu oke, betul-betul suara angin seperti seruling itu memang hilang ada, tapi ya kita biasa aja sih, seingat gue nggak ada yang terlalu mempermasalahkan. Singkat kata sampailah kita ke Puncak Sindoro, percis di sebelah timurnya kalau nggak salah ya, karena nanti kita akan ketemu pertama kali itu lapangan, semacam lapangan terbuka lah ya, dimana itu seperti lapangan sepak bola, tetapi isinya tuh pohon-pohon edelweiss, oke, full pohon edelweiss, karena dulu Puncak Sindoro masih hijau royo-royo. Jadi sampai nanti ke yang sekarang jadi kawah itu dulu banyak edelweiss, dan di bawahnya itu yang sekarang jadi kawah pusatnya itu dulu ada semacam danau kecil.
di mana nanti kita bisa ngambil air di situ. Jadi berbeda ya Gunung Sindoro pada saat itu sama sekarang tuh jauh banget bedanya. Ya udah, kita langsung cari lokasi tuh. Oke, cari lokasi, dapatlah kita di ujung paling kanan, di mana rumpun edelweissnya paling lebat. Dapat lapak, kita langsung buka tenda di situ kan. Satu untuk menghambat inilah laju angin kan. Sengaja kita cari yang banyak edelweissnya. Begitu dapat, buka tenda, taruh barang-barang, masak. Ya lupalah masak apa, yang jelas pasti masak nasi. Terus berikut lauk pauknya. Yang gue inget ya nasi sama mie instan aja. Selesai itu, kita makan, istirahat, terus kita jalan-jalan nih ceritanya Poki, ngelilingin kawah. Nah sebelum jalan ini, karena pada saat itu panasnya terik banget, kita pakai ini hand lotion. Ya hand body kan. Pakai hand body udah pede banget ya, biar kagak hitam kan. Nggak taunya itu hand body begitu kita jalan dia kan meleleh ya. Terus pelembab yang kita taruh muka kan juga meleleh, udah kena mata perih. Dan hand body itu bukannya nahan panas, malah bikin kita kayak ikan cuek digoreng. Si Gemoy ngamuk-ngamuk, wah lu ide lu ada-ada aja nggak beres nih katanya gitu. Lu malah bikin gua kayak ikan cuek nih, angus kebakar. Bener, kita tuh selama di puncak Sindoro keliling angus kebakar. Jadi memang salah ya kalau kita pakai lotion, jangan pakai lotion. Kalau mau ya pakai sunblock. Pakai lotion itu malah bikin kita tambah hitam. Udah keliling-keliling. Nah di puncak Sindoro itu saat itu hanya ada satu tenda. Ya, tenda dari rombongan lain. Jadi sama tenda gua tuh ada 2 tenda Bang. Gue inget tenda sebelah itu ngomongnya Sunda. Ya, dia nggak terlalu deket sih sama kita ya. Kira mungkin jarak 50 meter kali ya. Cuman karena memang cuma 2 tenda di atas tuh Pak Oki. Jadi kan kita kalau dia ngobrol atau kita ngobrol kan kedengeran tuh. Nah itu kedengeran banget kalau itu bahasa Sunda. Ya. Tapi ya kita cuek aja lah ya. Awalnya, cuman lama-lama kok kedengeran ada suara yang lembut-lembut juga gitu kan. Tapi enggak, itu besokannya ya. Singkat kata siang itu kita istirahat lah, nikmatin pemandangan Gunung Sindoro yang itu bisa dikatakan indah banget pada saat itu ya. Dan itu sampai maghrib semuanya lancar-lancar aja kok, nggak ada apa-apa. Nah selepas isya nih, angin yang tadinya biasa aja itu kencengnya minta ampun, kenceng banget. Jadi bisa dikatakan selama kita ada di puncak Sindoro itu kayak kena badai lah pokoknya. Itu badainya kenceng banget, sumpah. Sampai suara badainya itu seperti apa ya? Seperti ada suara musiknya gitu ya. Entah suara seruling, entah suara kencringan. Intinya tuh karena mungkin anginnya itu saking kencengnya, dia ngebentur pohonan, ngebentur batu, akhirnya ngebentuk seperti irama musik. Ya awalnya sih biasa aja. Ya kita nggak terlalu mikirin lah. Yang kita pikirkan pada saat itu, ini badai makin kenceng apa enggak nih gitu. Dan alhamdulillah itu sepanjang malam kita dihajar badai. Tapi ya alhamdulillah juga kita nggak apa-apa karena kan kita udah prepare ya alat-alat kita. Karena memang malam itu badainya kenceng, akhirnya kita putuskan untuk nggak keluar tenda dan nggak bikin api unggun karena kan berbahaya, ngerinya kebakaran. Udah istirahat. Istirahat itu awal-awal gue cukup nyenyak oke. Sampai nanti mungkin sekitar tengah malam ya. Mungkin jam-jam 1 kalau di jam-jam ini ya. Oke. Pengen banget kencing nih ceritanya. Terus mikir nih temen ada yang mau ikut nggak? Kalau misalnya ada yang mau bareng kan lumayan lah ya, biar mereka nggak takut gitu. Padahal sih gue yang takut gitu. Gue bangunin temen gue, akhirnya satu orang yang bangun tuh namanya Udang. Si Udang bangun mau kemana nge? Kencing gue mau ikut nggak lu? Gitu. Kata dia, ya udah gue ikut deh. Gitu. Udah kita keluar tuh Pak. Keluar udah pakai sarung tangan, kupluk segala macem karena anginnya kan kenceng dan dingin banget. Kita menjauh lah sedikit dari tenda. Cari posisi masing-masing nih. Udah dah tuh kencingnya. Nah, di saat lagi kencing itu si Udang ternyata cepet banget ya. Dia duluan balik ke arah tenda. Sementara gue nih rada kaget kok. Karena apa? Dari arah Kledung itu kelihatan kayak ada pendaki. Satu orang malam-malam tanpa senter. Waktu itu gue agak kaget juga ya. Karena apa? Ini kan malam tanpa bulan.
Ya karena lagi ada badai, angin kenceng juga kayaknya mendung gitu. Kok itu orang bisa jelas kelihatan gitu kan. Awalnya gue liatin aja. Lama-lama kelihatan tuh sosoknya. Dia gondrong segua gini juga gitu kan. Nyamperin. Pas gue liat loh kok kayak si Geboy gitu kan. Gue liat Geboy bukan ya? Kok mirip banget sama si Geboy gitu kan. Perhatiin. Nah dia tuh belok turun ke terap pertama kan Kawah Sumbing kan Kawah Sindoro itu kan berterap ya. Satu terus turun ke bawah baru danau kecilnya kan. Gue kaget nih. Nah ternyata yang mirip Geboy ini pendaki itu dia turun ke situ. Terus dia diem. Kan gue ngeliatin ya. Gue perhatiin ya. Geboy. Perasaan gue gitu ya. Ngapain sih Geboy ke situ? Ini agak nggak sadar nih gue. Oke. Turun kejar tuh ke tempat yang trap pertama. Begitu sampai situ, ternyata yang mirip Geboy ini dia turun lagi ke bawah nih. Ke arah yang ini. Kalau yang ke trap pertama itu nggak terlalu berbahaya. Oke, biasalah. Kita turun nggak perlu pengaman. Cuman kalau yang ke bawah ini, yang ada danau kecilnya, itu kalau nggak hati-hati kita kepleset bisa lewat juga gitu. Karena memang agak curam jurangnya. Kita harus lewat di jalan yang memang sudah dilalui. Kita memang harus lewat di jalur yang memang sudah biasa dilalui oleh para pendaki untuk mengambil air. Nah ini waktu itu gue kaget ketika si Geboy itu turun ke arah yang tadi itu, yang ada danau kecil yang sekarang jadi kawah. Begitu ikut mau turun, begitu mau ikut turun sadar nih, nggak mungkin Geboy gitu kan. Kita mau panggil nama juga kan nggak mau kita kan. Gue tuh ragu-ragu tuh, gue tahan, gue liatin ke bawah. Itu orang sempat manggil gitu kan. Perasaan gue dia nyebut nama, cuman gue langsung waktu itu istighfar, buru-buru istighfar, tarik napas, tahan, gue sadar nih, cek dulu. Kalau emang itu Geboy dia nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau ini bukan Geboy, gue dalam bahaya nih. Nah, mana posisinya kan lagi badai kan pada waktu. Udah tenangin diri, gue langsung balik ke atas tuh. Nggak taunya begitu sampai menjelang tenda, si Udang lagi nungguin. Nanya nih, bang lu ngapain tuh di bawah gitu kan. Lu lihat dong. Lihat bang, lu ngejar siapa gitu. Enggak, lu lihat nggak ada yang mirip Geboy? Enggak bang, coba lu cek Geboy ada nggak di dalam. Cek langsung sama dia. Di center nggak taunya Geboy lagi tidur. Bang Geboy ada di dalam gitu kan. Lah, dalam hati kan alhamdulillah gue nggak ngikut turun ke yang ada sumber airnya itu. Dalam hati gue alhamdulillah ya udahlah. Terus balik lagi ke dalam tenda, posisi gue kan paling pinggir tuh, oke ya, pinggir banget di tenda tuh. Udah, kita coba untuk istirahat. Nah, dari sejak kejadian itu sampai menjelang pagi, perasaan tuh nggak enak banget. Satu, badainya tuh rasanya gimana ya? Kayak ngebawa suara apa ya? Mungkin karena itu ya, angin kenceng, ngebentur macem-macem. Jadi pada waktu itu gue ngerasa nggak cuma suara alat musik aja, tapi kadang-kadang juga kayak kedengeran suara orang, suara macem-macem. Intinya, akhirnya gue agak kurang nyaman tidur. Sampai mungkin menjelang pagi, gue baru bisa tidur. Bangun-bangun sekitar jam 8 atau setengah 8. Itu anak-anak udah pada bangun tuh, udah pada masak. Ketika gue bangun langsung gue samperin Geboy. Karena waktu itu kan gue sama-sama senior sama Geboy ya. Gue langsung tanya sama Geboy. Boy, dia kan bocahnya rada tengklek nih ya. Dalam artian dia nggak percaya gitu-gituan gitu. Tanya sama dia, Boy, lu semalam ngerasa ada yang aneh nggak? Apaan, gue tidur kata dia gitu kan. Oh ya udah. Kalau si Babe sama Geboy nih. Nah, Udang yang gue tanya, karena waktu itu kan udah siang. Udang, lu sempet ngerasa ada yang aneh nggak? Pas kita lagi kencing. Ada sih bang, cuman gue nggak tahu apaan gitu. Gue cuma ngerasa kayaknya apa ya sih? Ini tempat kayaknya rame banget gitu. Ya emang rame dari semalam juga kan, suara angin. Akhirnya kita bahas itu karena cuma sama Udang doang, ya udahlah dimentahkan lagi ya. Jadi siangan itu kita nikmatin keberadaan kita di Puncak Sindoro. Karena memang sorenya kita rencana untuk turun sekitar jam 3. Nah inget nih sama tenda sebelah ya. Karena mulai kedengeran suara-suara cewek kan. Penasaran nih, kenalan yuk gitu. Samperin. Begitu kita samperin katanya mereka dari Tasik. Nah di dalam tenda itu ada satu cewek. Dan gue gak nyangka cewek ini 10 tahun lagi gue bakal ketemu. Karena pada waktu itu dia masih SMA. Kalau nggak salah SMA kelas 1. Bener-bener gue gak nyangka kalau nanti tahun 2008 gue bakal ketemu dia dan dia bakal jadi cewek gue.
Jadi ini gue ketemu si Neng ini waktu di Sindoro itu biasa aja. Kenalan enggak apa enggak. Orang judes banget. Gimana kenalannya kan? Udah tuh. Karena emang ceweknya judes, udah nggak jadi kan kita kenalan. Cuman kenalan sama cowok-cowoknya, cuman gue lupa. Nggak penting banget sih nginget-nginget cowok gitu kan. Balik lagi ke tenda. Dan bener-bener gak nyangka ya, kalau 10 tahun lagi gue bakal ketemu dia di kota Bandung. Dan akhirnya gue punya special relation. Bener-bener gak nyangka. Mungkin ini yang dibilang jodoh kali ya. Ya udah kita kembali lagi ceritanya. Balik lagi ke tenda. Prepare nih kita. Karena udah sekitar jam 2 kan pada waktu itu. Prepare, masak-masak, selesai masak, makan. Nah sekitar jam 3 kita bergerak turun lagi ke bawah. Sepanjang perjalanan turun ini, alhamdulillah tuh. Sampai nanti ke Gubuk Seng, tempat kita ketemu cewek-cewek yang dari Klaten atau Salatiga, itu no problem. Gak ada apa-apa. Ya, karena nanti di Gubuk Seng itu kan kita maghrib. Kita nunggu dulu maghrib selesai, baru nanti kita ngelintas nih ke kebun teh. Nah, kebun teh ini kan kalau nggak salah peninggalan Belanda ya. Nah, jadi pas turun ini baru sedikit ada cerita. Tetapi ya nggak nyerem lah ya, nggak menyeramkan lah ya. Cuman ketika kita melintasi kebun teh ini, sepanjang perjalanan itu kita, terutama gua pribadi itu seperti ngelihat kayak ini ya, kayak ada semacam aktivitas, ada orang metikin daun teh, tapi itu nggak lama sih ya, itu juga cuman gua doang yang lihat tuh, pokoknya yang lain nggak ada yang lihat. Itu sampai ke jalan aspal, kita buru-buru turun. Alhamdulillah begitu sampai ke jalan raya masih ada mobil yang menuju ke terminal Wonosobo. Buru-buru kita naik tuh. Naik sampai rumah Mbak Desi itu sekitar jam 8:30 lah ya. Kita langsung buru-buru masuk tuh ke rumah Mbak Desi, istirahat, terus ngobrol-ngobrol. Nah, di sini di planning besok si Babe sama Desi bagaimana caranya itu bisa jalan ke Gunung Dieng berdua-dua. Malam itu kita matangkan rencana tuh ya sebelum tidur. Ya udah, karena udah mateng rencana nih, gue, Geboy, Udang, bagaimana caranya besok ngejebak Desi untuk bisa jalan sama si Babe berdua, udah kita istirahat. Sampai datang besok pagi. Kita ngobrol-ngobrol tuh sama orang tuanya Desi kan, ngobrol. Rencananya gini. Nanti sampai terminal, di tengah jalan kita naik mobil yang ke arah Dieng, kita pura-pura turun nih. Kita biarkan si Desi sama Babe terus jalan gitu kan. Emang udah kita rencanakan seperti itu. Tetapi ternyata pada waktu itu orang tuanya Desi nggak ngizinin. Lucu, nggak ngizinin. Nggak. Hari ini Desi nggak boleh kemana-mana. Harus di rumah. Dalam hati, waduh, Boy gimana nih Boy? Gagal rencana gitu kan. Akhirnya karena memang kita juga terbatas waktu, kita coba paksa lah. Pokoknya hari ini Desi nggak bisa. Kita rayu-rayu, bokapnya itu sekitar jam 10 atau jam 11 akhirnya diizinin tuh. Kita bisa tuh, apa namanya, jalan bareng-bareng. Tetapi bokapnya Desi bilang, nggak boleh ya. Desi ditinggal berdua-dua sama temen kalian. Agak kaget kita. Kok ngerti rencana kita gitu. Cuman, ya gimana. Terus si Gentur ngomong, bokapnya Desi tuh orang sakti banget. Mas, dia di sini terkenal banget paranormal hebat. Dikasih lihat tuh, ntar dikasih lihat ya bang, ada artikelnya di rumahnya Desi gitu kan. Karena kita dapat informasi kayak gitu, ya udah nggak berani tuh. Akhirnya kita temenin tuh sama-sama ke Dieng. Nah di tengah jalan nanti gue turun nih, gue, Gentur, Imam turun. Yang nemenin gue, Gentur, Udang sama si Imam turun. Nanti yang nemenin cuman Geboy, Babe. Nah di jalan ini ternyata si Desi senengnya sama Geboy. Jadi pas turun ke bawah itu, Geboy, si Udang tuh, si Babe tuh murung banget. Karena apa? Si Desi senengnya sama Geboy. Aduh enak gak enak datang kemana, besok kita harus balik kan. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Namanya juga hati kan nggak bisa dipaksa. Nah, tetapi Babe ini orangnya nggak nyerah. Setelah pendakian Sindoro di awal 98 itu, nanti gue masih 2 kali lagi ke Sumbing atau Sindoro sama dia untuk tetap melakukan pengejaran itu. Tetapi tetap si Desi udah nggak bisa didapetin. Karena apa? Nanti pas kita datang yang ketiga kali,
Desi udah nggak mau nemuin kita karena udah tahu tuh dijodohin sama salah seorang rekan kita. Ya itulah kisah gue di Sindoro pada tahun 98. Ya gimana ya, dibilang lucu ada, karena tadi gue mau nyeritain yang paling lucu, nggak enak berhubungan sama alat kelamin perempuan. So yang paling lucu itu. Nah kalau seremnya ya cuma itu doang sih, nggak terlalu banyak karena memang pendakian Sindoro ini apa ya, bisa dikatakan standar-standar aja sih ya, nggak terlalu menyeramkan gitu kan. Ya itulah Rip, akhirnya gue balik ke, ya itulah pokoknya akhirnya kita balik ke Semarang. Di Semarang sempat ada insiden karena ketika kita mau naik kereta pintunya nggak dibuka sama penumpang. Akhirnya gue cabut golok, gue tendang pintu kereta baru dibukain sama penumpang. Dulu bisa kayak gitu, penumpang mau masuk nggak dikasih, bisa. Akhirnya gue tendang pintu kereta, gue cabut golok, dibuka baru kita masuk. Ya udah, itu gue berdiri dari Semarang sampai Cirebon, mau pingsan rasanya tuh. Di Cirebon baru tiduran tuh sampai ke stasiun Senen. Ya itulah, oke, kisah saya di Gunung Sindoro pada tahun 98. Mohon maaf kurang lebihnya. Mas Arya Sena, terima kasih atas ceritanya, kisah 98 di Gunung Sindoro, yaitu gunung yang merupakan tipe B yang mungkin ada kemungkinan untuk masih aktif Mas ya. Iya, dulu belum aktif Mas, tapi sekarang udah aktif. Makanya itu harus berhati-hati ya kan. Iya. Karena gunung dari satu ke yang lain itu saling berhubungan. Sindoro pemirsa 3.155 meter di atas permukaan laut. Mas Arya Sena 98 ke sana, yaitu yang pertama Mas ya. Betul. Tadi saya dengar-dengar tadi ada Mbak Desi. Nah, Mbak Desi tadi itu habis di klenik-klenik terus di sedikit ada senggol-senggol tadi, kira-kira akhirnya sama siapa tuh Mas? Akhirnya nggak ada yang dapat. Aduh, kecewa dong. Penonton kecewa nih kayaknya. Babe nggak dapat, Geboy nggak dapat. Oke. Karena Geboy kan jaga perasaan temen lah gitu. Oke. Berarti naik jadinya berenam. Naik berenam. Setelah itu di atas tadi di puncak, Mas Arya Sena ditemui oleh sosok yang menyerupai rekan satu timnya. Itu kira-kira dari Mas Arya Sena saat ditemui itu ada yang merasa sebagai isyarat-isyarat apa gitu Mas? Pada saat itu sih ya nggak ngerasa ya Mas, cuman ngerasanya gini aja. Aneh gitu ya. Karena saya diajak masuk ke dalam yang sekarang jadi kawah. Dulu tuh masih tempat air lah ya. Ada nanti fotonya disertakan lah ya. Jadi ketika itu saya nggak mikir selain cuman loh kok gue diajak turun ke tempat yang ada sumber airnya yang sekarang jadi kawah. Ya. Sedangkan itu kalau kita salah jalur itu berbahaya Mas. Kalau kita terpelanting ke bawah itu kan batu-batu walaupun air. Tapi kan sebelum sampai ke airnya tuh batu-batu kemungkinan besar saya akan celaka. Ya jadi setelah turun lah baru saya berpikir, wah jangan-jangan memang mau dicelakakan lah. Cuman alhamdulillahnya kok saya waktu itu tenang gitu, tenang berpikir logis dan saya kembali lagi ke atas. Karena saya berpikir gini, kalau memang itu teman saya cek dulu di tenda. Soalnya kan tadi dia nggak keluar tenda gitu. Seandainya dia nggak ada di tenda berarti dia nih gitu. Cuman aneh juga kalau sampai dia malam-malam turun ke situ. Akhirnya saya putuskan untuk ke tenda dulu ngecek. Dan ternyata di tenda teman saya ada Mas. Dia lagi tidur. Yang diserupakan di atas tadi Mas? Diserupakan sama makhluk itu. Pas saya mau turun ke kawah Sindoro tadi. Iya. Baik. Sobat Tujuh Rupa, berkali-kali Mas Arya Sena menyampaikan bahwa janganlah ketakutan dijadikan sebagai suatu panglima di dalam suatu pendakian. Dan sebaliknya, jangan pula keberanian menjadi suatu kesombongan. Alam yang ada di bumi ini, di dunia ini, pegunungan semuanya adalah bagian daripada sesuatu yang dapat kita jejaki, kita nikmati sebagai suatu rasa syukur kita pada anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu Mas Arya Sena ya. Kita lanjutkan pembacaan komentar-komentar Sobat Tujuh Rupa yang setia hadir di sesi kita. Ada siapa nih Mas Arya? Kan kita cek.
Ada Ruby Raine. Mantap Kang. Ada Hidden Coffee Singapura. Singaparna. Kirain jauh Singapura, Singaparna. Hidden Coffee ya, salam. Hidden Coffee, ya. Hadir. San Joking 7308. Bintaro Jaksel ikut Om. Pasti deket nih sama Om. Bisa juga ini satu pernah sependakian Mas ya. Mungkin. Ya. Ini ada lagi Robi Apriliansah 9378. Aneh juga sih, tiap daki ada hal aneh terus. Ini yang harus dijelaskan nih Mas. Gimana? Sebenarnya nggak ada yang aneh Mas ya. Misalnya saya 100 kali naik gunung gede. Ya. 20 kali saya ngalamin kejadian serem, ya nggak ada yang aneh sih. Karena apa? Frekuensi pendakian saya banyak gitu. Betul. Begitu juga ke gunung-gunung lain. Saya tuh tidak ada satupun gunung ya, bukan tidak ada ya. Dalam artinya gini, mayoritas dari gunung yang pernah saya daki itu lebih dari 1 kali Mas. Rata-rata 5 kali gunung di Jawa itu. Bahkan lebih gitu. Ada yang sampai 10, bahkan 20 kali. Selain Gunung Gede atau Gunung Salak ya. Jadi misalnya saya di Gunung Sindoro ngalamin. Saya 5 kali naik Gunung Sindoro. 3 kali saya ngalamin kejadian serem ya nggak aneh. Ya. Naik Semeru saya 7 kali. 4 kali saya ngalamin kejadian serem ya nggak aneh. Karena nggak keseluruhan Mas. Ya kayak Raung. Saya 5 kali naik Raung. Saya 3 kali ngalamin kejadian aneh. Ya nggak serem. Jadi kejadian-kejadian di gunung itu ya Mas ya. Saya kasih tahu. Itu bukan kejadian yang pertama. Dan bukan kali pertama saya naik. Jadi nggak ada yang aneh sih sebenarnya kalau frekuensi pendakiannya itu lebih daripada yang lain gitu kan. Ini karena Allah kehendaki Mas ya. Jadi saya bisa lah melakukan pendakian di satu gunung itu lebih dari sekali. Jadi wajar aja sih sebenarnya, nggak ada yang aneh sama sekali. Mungkin karena teman kita ini belum tahu ya track record pendakian gitu ya. Wajar sih, nggak ada masalah juga Mas digituin Mas. Sobat TRC sudah terjawab ya. Jadi sebetulnya wajar. Sama seperti kita masing-masing aja, di antara kita seperjalanan kerja atau ke setiap perjalanan pasti ada saja yang aneh. Nah, karena apa? Karena kita sering berjalan di suatu tempat itu, di sesekali pasti ada sesuatu hal yang aneh. Enggak tiap hari juga, enggak tiap saat enggak kita tiap saat naik, mendaki juga seperti itu. Jadi kalau dibilang setiap naik ya enggak, itu jelas enggak tepat itu. Itu Sobat TRC. Kita lanjutkan, ada Paul Hizron 9964. Ini menyampaikan Mas, mohon maaf mau nanya, apa pendaki cewek yang muncak seumuran abang ini masih ada yang naik apa enggak? Hanya ingin tahu aja. Kalau ini yang gunung kemarin kayaknya Mas, Gunung Raung ya kayaknya. Enggak kayaknya udah Mas, udah jadi ibu rumah tangga. Oh ya udah pada ngedem di rumah. Oke, kita lanjutkan. Alfi 1492. Aku yang asli dari Banyuwangi belum pernah ke Gunung Raung. Waduh, boleh dicoba tuh. Dicoba. Monggo. Mas Alfi. Kesya Nurul 4067. Mantep. Nah, terima kasih. Resih Suningsih 3331. Matengin pokoknya kalau abang kita cerita. Terima kasih. Siap, ya. Mbak Ningsih. Rohman 6954. Wah, siapkan headset kalian dan kopi yang rokoknya. Ya. Terima kasih. Yuk WD channel 3919. Baru tahu ada channel yang tiba-tiba hostnya ganti. Nah, itu namanya 74 channel ya kan. Keren. Iya, keren ya. Nah, ada lagi nih user. Nah, ditunggu-tunggu Wonosobo. Salam Wonosobo, sehat selalu. Baru kemarin ya dari Wonosobo. Iya. Ditunggu ceritanya. Siap. Kidut Pancing Bekasi Utara hadir Mas. Siap. Kok tangan kiri. Siap. Itu dekat ya kan? Bekasi Utara. Lina Manado 9153. Iwan Walet Cibitung hadir. Wah, makasih. Masih Mas Iwan Walet. Ya. Raihan CH 0416. Mantap panutan Kang Arya Sena. Terima kasih Mas Rehan. Wirya Yawir 8402. Tahun 95 udah senior pendakiannya. Baru lahir saya itu Om. Saya baru SMA kelas 3 Mas. Iya. Luar biasa Bang. Lanjut Sugianto
Hebji, salam mantep selalu buat Bang Arya, Bang Oki, dan Bang Mandra. Salam dari Kapuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Gianto dari Kapuk. Sehat selalu, lancar. Maulana, Bang Arya kapan-kapan main ke Banyuwangi yuk. Kita naik Gunung Ijen lihat Blue Fire. Semoga Allah memudahkan. Amin. Amin ya Rabbal Banyuwangi, Seraten Kerajaan ya. Ini Rogo Jambi ya, semuanya salam hormat ya. Ada OD 4659. Kang Arya emang mantep. Alhamdulillah. Eko Prakoso 94. Bang undang Bang Arya bareng Bang, komeng dong biar tambah seru. Oh ya, komeng anak didik saya tuh Mas. Oh gitu ya. Iya. Ya, bisa nanti. Semoga saya bisa hadir. Aziz Sahrul Imam 2315 Arya Sena Lovers. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada Azazil 6088. Kang Arya Sena umurnya berapa? Kok boleh, kalau boleh tahu apa seumuran bapak saya ya? Ya nggak tahu. Saya baru 46 Mas, masih muda, saya masih muda. ABG. Oke, Kalimantan Tengah hadir Mas Arya, Pak Mantri Channel. Wis, mantap. Kalimantan Tengah. Kalteng. Terima kasih Pak Mantri. Rumah Seni 3432 untuk 7 Rupa Channel TRC. Semoga lancar dan sehat selalu Bro Arya keren. Alhamdulillah. Terima kasih, sehat juga, sukses selalu Pak Rumah Seni. Avandi Rahman, mantap Bang Arya Sena kisahnya, kisah Ciremai 2010 dong, nanti yang katanya horny. Nah, ini tandanya ini apa, agak gimana gitu gini ya. Masih ditunggu. Sehat selalu Bang Oki, Bang Arya dan Bang Mandra. Terima kasih TRC. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sobat TRC sekalian. Semoga kita dapat selalu menghibur sobat TRC sekalian dengan cerita Bang Arya Sena dan narasumber yang lain. Di situ ada sensasi lucunya, ada yang mendebarkan, menegangkan karena bertemu dengan hal-hal yang di luar dari kacamata logika, dan tidak lupa ada pula tambahan-tambahan ilmu dan literasi dalam hal pecinta alam dan pendaki gunung, termasuk di situ bagaimana cara survival, navigasi darat dan lain sebagainya. Semuanya Mas Arya sudah tempuh di jalur yang resmi dan memiliki berbadan hukum. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu diragukan lagi karena beliaunya sudah ribuan kali mungkin di gunung-gunung seluruh Nusantara ini. Demikian Sobat 7 Rupa Channel, tetap bersama TRC dan video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih atas kehadirannya dalam menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, angguga angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus nakandeng asta tanpa tinolaong, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.